Saya ingin bicara yang ringan-ringan aja. Masalah sholat. Jamaah rahimakumullah, ibadah itu diterima syaratnya cuma dua saja. Mau sholat, mau sedekah, mau puasa, dua saja syaratnya kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ibadah itu syarat pertama harus kita ketika beribadah ikhlas kepada Allah, ya, murni untuk Allah, bukan karena dipuji, karena sesuatu kan. Dulu saya di Mesir, teman saya itu mahasiswa ya, Al-Azhar, dia puasa 3 hari. Kenapa enggak puasa? Ini dia lagi mau debus, mau atraksi di Mesir, puasa 3 hari. Tapi puasanya bukan buat Allah, buat setan itu. Ya. Nah, sekarang teman saya itu di Banten, meninggal dunia dia. Masih di bawah saya, masih muda meninggal. Meninggal kenapa? Apa karena debus? Bukan, emang nyawanya udah habis sudah. Ya, usia itu. Baik. Jadi itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu syarat pertama apa tadi? Ikhlas, harus untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholatku, ibadahku semua mati hidup karena Allah. Yang kedua syarat ibadah diterima sesuai aturan petunjuk Nabi. Gak boleh ngarang-ngarang ini, ya, sesuai petunjuk Nabi. Nabi ngajarin gimana, begitu kita ikuti. Salah satunya ada orang rajin sholat tapi tetap salah sholatnya, ya. Saya kasih prolog dulu. Kita ini kalau sholat Pak, kata Imam An-Nasai, kalau kita sholat itu datang ke Tuhan. Kita zuhur nih ya, datang ke Tuhan. Begitu menghadap Allah sholat kita ini, ada beberapa sholat yang ditolak oleh Allah. Nah, nggak diterima, mungkin kurang ini, kurang itu, kurang macam-macam. Akhirnya apa terjadi? Sholat itu mendatangi orang yang mensolati dia itu, lalu digampar. Gampar. Hanya nggak berasa, kalau berasa merah-merah semua. Ya. Makanya bagaimana benar sholat kita tergantung kita sendiri. Kata Nabi, ketika orang sholat, Allah langsung menilainya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kata Allah, yang sebelah sini cuma mendapat 1/10. Usyruhu, sebelah sini 1/9. Tusuhu, sebelah sini dapat 1/8. Sumunuhu, sebelah sini subuhu 1/6. Sudusuhu 1/5. Khumusuhu 20. 1/4. Sulusuhu 1/3 sampai separuh. Tergantung kualitas sholatnya Allah. Lihat, sujud, duduk, posisi tangan, posisi kaki, tergantung benar tidaknya. Saya akan ungkapkan satu persatu ya, supaya kita bisa mengoreksi sholat kita. Yang pertama, ada orang sholat auratnya terbuka. Kalau dia sholat terbuka di sini nih. Ada nggak orang sholat di sini yang terbuka ini? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku tuh. Ya? Saya pengen masukin koin aja tuh. Celah-celah, ya. Jadi aurat laki-laki itu kan antara pusar nih ya, pusar saya nih, sampai sini. Terbuka di sini tuh. Kalau bapak sholat, bapak biarkan begitu, batal sholatnya. Ya. Kalau bapak biarkan terbuka begitu, sholat bapak batal. Maka boleh kita buka, boleh. Begini-gini kita boleh. Saya dulu ngisi di Ratu Prabu itu, ya. Itu jor itu. Amak nampak saya lah berat. Ya di belakang kita di sholat dan tak kemana-mana sudah khusyuk. Laki-laki ini emang celah-celah begitu agak pusing kepala. Ya kalau melihat apa terjadi, habis sholat saya tegur lah, bang, itu kalau celana naikin, antum kalau sholat dibiarkan itu batal itu. Karena aurat terbuka. Maka kalau sholat, nah, ya, jadi gerakan besar boleh kita lakukan untuk kemaslahatan sholat. Dan jangan terbuka aurat batal. Makanya tak boleh laki-laki, kan aurat kita antara pusar sama lutut. Bapak jogging celana begini, berdosa. Kakek-kakek 80 tahun jogging begitu, orang melihat betisnya ada apa gitu. Keriput, bukan masalah nafsunya, buka
Begini nggak boleh, kecuali di rumah nggak apa-apa, ya, mahram. Tapi kalau di luar jogging, muslim sedengkulnya lewatkan. Udah, makanya tutup aurat kita dalam. Sekarang saya tanya sekarang, Bapak. Kalau saya sholat pakai kolor, ini tak pakai baju, sholat saya sah nggak? Hah? Sampai dengkul ke bawah sana, nggak pakai baju, neneknya kelihatan, sah nggak? Baik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata, tidak ada sholat bagi orang fi thawbil wahid, cuman memakai satu baju saja. La atiku syai'un min atikihi, la yu'alliku syai'un min atikihi, tidak ada sesuatu yang menggantung di bahunya. Hadis sahih Imam Muslim. Tak ada sholat bagi orang yang cuma pakai satu pakaian saja. Nah loh, berarti kolor tadi untuk orang gimana tuh? Sah nggak? Nah, maksud hadis itu begini, tidak sempurna seseorang yang sholat yang tak pakai baju. Kalau begini, cobalah bapak ya. Jadi etika lainnya, kalau bapak melihat ada orang di jalan raya itu pakai kolor, kira-kira bapak pandang orang kayak apa ini? ODGJ? Apa ini? Ada di Ciputat itu saya lihat orang pakai plastik, orang gila, plastik, tongkatnya plastik. Ini saya bilang plastik man ini, manusia ini, ya, orang gila. Jadi, atau begini, ada orang imam di sini, dia pakai kolor doang, bapak mau beriman kepada dia? Hah? Nah, maksudnya ini akhlak. Jadi kalau kita sholat pakai baju. Baik, yang berikutnya kesalahan sholat, mengejar sholat tidak dapat rakaatnya. Nah, kapan seseorang itu dapat rakaatnya? Kata Nabi, man adrakar ruku adrakar rakaah. Barang siapa mendapatkan rukunya imam, dapatlah satu rakaat. Imam Syafi'i memperinci, sempat dia mengucapkan Allahu Akbar, kata imam, datang dia Allahu Akbar, sempat dia mengucapkan Subhan Rabbiyal Azmi wa bihamdih Sami'allahu liman hamidah, dapat satu rakaat. Tapi kalau datang dia Allahu Akbar, datang Allah Sami'allah, walaupun 3 kali dia baca tak dapat itu, keluarlah dia dari pintu. Ada pintu sini yang ada plastik, ya, keluarlah dia dari situ tuh, ya, dalam keadaan sholat zuhurnya 3 rakaat itu. Saya sering menemukan itu. Separuh saja kata Imam Syafi'i tak asli, ya. Allahu Akbar, datang Allah Subhana Sami Allah, dapat. Walaupun bawa aja 3 kali Subhanallah 3 kali, tapi posisi ketika engkau begini, posisi naik ke atas. Ini khusus bagi makmum masbuk, ya. Makmum terbagi 2, ada makmum muafik, ada makmum masbuk. Kalau makmum muafik itu dari awal dia, agak terlambat dia mungkin masih sah. Tapi untuk masbuk ada kategorinya itu. Dia sempat mengucapkan Subhana Rabbiyal Azmi wa bihamdi sekali dengan tenang. Kemudian imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, udah berhak dia jadi jamaah, dapat 1 rakaat. Ingat ya. Ya, harus disensor nanti Bapak. Kita ini rugi di padang mahsyar ini. Dibuang-buang semua, tak pakai ilmu ini. Tak belajar. Makanya Allah tuh benci kepada 5 orang, Pak. Salah satunya alimun bi umurid dunya wa jahilun bi umuril akhirah. Allah tuh benci kepada orang yang pintar ilmu dunia, bodoh ilmu agama. Kau bakal mati. Ilmu enggak ada. Bapak tahu usia kita ini berapa paling panjang? Hah? 60 tahun, kata Nabi 60-70. Lihat akhirat, ini belum kiamat ini, tapi orang sudah masuk ke dunia alam barzakh, itu kan akhirat. Ratusan tahun moyang kita, belum kiamat ini. Menunjukkan akhirat itu panjang. Loh, harus betul-betul disadari. Mungkin Pak Ustaz memberikan motivasi 20%, 80% kan Bapak sendiri yang menghentakkan diri. Harus berubah saya, harus paham di agama. Sadarkan diri kita bakal mati. Baik, saya kembali ke pangkal. Kesalahan berikutnya, imamnya sujud ini. Begitu sujud dia datang, dia berdiri diri gitu. Ditunggunya naik ke atas. Itu salah. Langsung samperin kata Nabi.
Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apa saja kau temui imam itu, kata Nabi, langsung kau samperin. Sujud langsung sujud, duduk langsung duduk. Dan apa yang ketinggalan nanti luput, sempurnakan di ujung tambah 1 rakaat. Ini berdiri diri sempat pegang HP lagi. Buka HP, buka WA grup, dia sempat ngirim stiker lagi. Stiker Soeharto itu, lanjutkan. Masih sempat. Dia ngirim stiker. Nah, jadi langsung samperin Allah, tapi ingat cara nyamperinnya dengan 2 kali, kata Syekh Ali As-Subuni, salah seorang ulama dari Syria, dalam kitab Ayatul Ahkam, dalam kitab Taharah Wassalah, lipat dulu tangan, Allahu Akbar. Ini takbir rukun soalnya, ihramnya, baru Allah, baru intikal ke bawah. Jangan Allah langsung nusuk, ya, tidak, dilipat dulu tangannya. Ya, ingat, kesalahan ini perbaiki. Dah, mulai ya. Sekarang akan saya sebutkan sholat-sholat yang meniru hewan. Ya, tolong hindari sholat-sholat hewan. Ya. Yang pertama, sholatnya adalah seperti keledai, melombai. Gini Pak, Bapak kalau berjamaah, ya, melomba imam bagaimana kategorinya Pak? Pertama, batal sholatnya, ada 3 ya. Pertama tuh batal begini, imamnya mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin. Imam belum Allahu Akbar, imam belum bergerak, kawannya di ujung udah ruku, dia batal. Walaupun nanti selanjutnya dia rapi, di awal sudah batal. Selanjutnya sudah nggak ada jamaah, batal jamaah. Satu ya. Yang kedua, di kategori melomba ini, saya tanya Bapak Ibu dulu, imam itu diikuti atau disamain gerakan? Ikutin. Makanya kesalahan berikutnya, imamnya Allah, baru Allah udah bergerak itu. Sami'a, baru sami'a udah bergerak kepalanya. Itu kategori melomba. Allah udah bergerak makmumin. Itu kategori melomba itu. Ya. Perhatikan, kata Nabi, orang melomba begini dibangkitkan di padang mahsyar, kepalanya keledai. Hadis sahih Imam Bukhari. Ya. Kata Imam Nawawi, hadza min fi'lil qabih. Ini perilaku buruk makmum, dibareng-barenginnya imam. Imam itu diikuti. Bagaimana yang paling afdal? Yang ketiga, yang paling afdal, selesaikan bacaan Allahu Akbar, baru bergerak. Sami Allahu liman hamidah, baru bergerak. Allahu Akbar, baru kita bergerak. Jangan ketika Allah udah begini kita nyusut. Ada nggak di sini begitu? Ada nggak sholatnya model begini? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Ya, dan kita perbaiki nih. Ya, makanya kata para sahabat, kami itu tidak akan menundukkan kepala sujud sampai Nabi kata mereka ke bawah. Baru kami ikuti, kata para sahabat. Kewajiban kita terhadap imam jamaah itu kalimat Allahu Akbar, umpamanya begini. Imamnya kakek-kakek. Di sana anak muda. Ini anak muda, anak tua. Ya. Tiba-tiba imamnya itu Allahu Akbar. Habis barnya, tapi setengah tiang, anak muda sudah nongol begini. Dilihatnya masih begini kakek itu. Batal nggak dia? Nggak batal, karena kewajiban dia tadi udah bar tadi. Walaupun dia nongol gini, naik si kakek ini, tuh dalam. Nah, jadi kalau begitu terjadi, kewajiban kita Pak, kalau kita naik Allahu Akbar, ya, itu kewajiban kita, sudah berhak kita naik ke atas. Kalau dia telat, makanya begini. Dalam kitab Sifatus Shalah Syekh Al-Albani dijelaskan, cara angkat tangan itu begini. Makanya imam itu supaya tak mau dilomba dia begini. Ada 3 cara. Ada tiga-tiganya boleh. Ada bareng ucapan sama gerakan. Allah, ini ngomong, ini angkat. Boleh. Ya, kalau Bapak menemukan nanti jangan salahkan. Tiga-tiganya ada hadis. Bareng. Allah, ini ngomong, ini angkat. Yang kedua, omongan dulu baru mengangkat. Allahu Akbar, baru bergerak dia. Boleh. Allahu Akbar, baru bergerak. Boleh. Yang ketiga, gerakan dulu baru omongan.
Allahu Akbar boleh. Ya, itu boleh ya. Jadi imam itu kan larang dia ketika dia ke atas gitu. Allahu Akbar, itu hukumnya boleh. Ya. Baik, sekarang akan saya tunjukkan sholat hewan berikutnya. Tadi apa tadi? Udah jam berapa? 42, belum buka ya. Lama-lama kering juga udah. Mau minum tak boleh. Emang gak ada airnya. Baik, yang kedua maaf ya, seperti anjing. Jangan tersinggung, saya nggak ngomong kemana nih. Soalnya saya pernah ngisi di kantor Peruri itu. Marah di KM sama saya. Pak Ustadz ngomong jorok anjing di masjid. Bukan. Ngomong apa sih? Saya katanya apa? Bahasanya si anjing apa? Apa? Dog. Inggris sono tuh. Bahasa Jawanya asyik. Jadi ngomong apa saya? Jadi saya mengisi sebuah Bintaro ya. Contoh ini kan diksi dari Allah. Ayyuhal al-kafir. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Itu kan soal al-kafirun. Masa saya robah? Qul ya ayyuhal non muslim. Kan susah. Nah, ceritanya begini. Bintaro itu begini. Tarawih kemarin ini, kajian subuh Ramadan. Saya bilang, satu ketika seorang perempuan datang ke hadapan Nabi. Ya Rasul, ada Aisyah itu. Apakah perempuan mempunyai mani? Sensitifnya ibu-ibu dengar, ya. Ngomong mani kan buat Aisyah, tak sopan depan Nabi. Kata Aisyah kepada perempuan tuh dalam kitab Fikul Mar'ah ya, fikih perempuan. Biarin Aisyah, mungkin dia ingin tahu agamanya. Iya, kata Nabi, iya. Wahai ibu, wanita punya mani. Mani itu bukan sperma, cairan. Kalau sperma itu kan yang itu, yang kayak kecubang itu ya, ya, yang ngejar-ngejar itu, ya. Cairan. Terus kata Nabi apa? Kalau perempuan tak punya mani, kata siapa? Kata Rasulullah, bagaimana anak-anaknya bisa mirip ke wajah ibunya? Dari situ dapat ilmu kita, ya. Barang siapa, dari bukan menentukan jenis laki-laki perempuannya, tapi menentukan wajah. Kalau wajahnya mirip ke ayahnya, air ayahnya kuat berarti. Airnya itu wajah anaknya mirip ke ibunya semua, berarti air ibunya maninya kuat itu. Mirip ke tetangganya. Hati-hati itu. WTS, wanita tetangga sebelah. Ya. Jadi, tapi dengan saya katakan, habis itu saya diprotes. Saya bilang, saya bukan jorok. Di Quran juga ada itu surah Al-Qiyamah, mim maniyyin yumna. Bahkan Nabi menjelaskan, hadis Sahih Bukhari, Imam Nawawi menjelaskan, laki-laki itu maninya putih terang, perempuan itu agak sedikit gelap dan agak kekuning-kuningan tinggi. Maka sampai memperinci Nabi begitu. Kan Nabi harus menjelaskan mana darah istihadah, mana darah kan supaya tahu kita agama soal ini. Kalau bapak keluar darahnya madhi, bapak cuma wudhu saja tapi najis. Kalau dia wadi, bapak tak perlu mandi, cukup bersihkan saja. Jadi kalau dia madhi itu bapak lihat istorang, ada orang pun senior atau senior senang istorang, pandanginnya begitu. Tiba-tiba kena naik pesawat dia keluar cairan, itu madhi namanya. Kan harus dijelaskan itu. Basah celananya najis, sunnah wudhu, kau sama diwajib. Kalau dia keluar wadi mana pak? Wadi itu dia bekerja keras, kuli-kuli itu pak, pernah capek dia, keluar cairan, pernah letih dia. Nah, bukan karena terangsang tidak. Nah, terus sperma apa mani kalau diterangkan itu. Wallahu la yastahyi minal haq. Dan Allah tidak malu untuk menerangkan hukumnya. Jadi seperti anjing bagaimana? Orang sholat, tangannya ke lantai begini. Udah ya? Jadi kalau ke lantai begitu sikunya, nah siap-siaplah dibilangin orang. Ya, kupunya namanya Eli. Ya, jangan tersinggung. Ya, kayak anjing. Anjing kita mati lah, mati aja. Jangan diomongin. Ya. Bagaimana sujud Nabi? Saya sebutkan ya. Sujud Nabi itu pak, yang pertama menjauhkan siku dari lambung. Ada orang sujud itu begini dia. Ini salah begini nih. Harus menjauhkan siku dari lambung. Ya. Nah. Satu. Yang kedua ini renggang.
Ya, jadi sikunya itu renggang, seolah-olah kata Nabi, anak kambing jika melintasi, jadi begini, anak kambing jika lewat bisa, ini jangan kuncup begini. Terus, yang ketiga kata para sahabat, lana'wi, kami mendapatkan Nabi agak sulit sekali lah sujud Nabi ini. Karena begini Pak, Bapak jika sujud, tumpukan berat badan di kepala. Kalau Bapak menumpukan di tangan, itu belum kena itu. Kata Nabi, idza sajadta falmakin. Jika engkau sujud, kata Nabi, tempatkan, tekan ke jidat. Jadi kalau Bapak sujud yang benar itu timbullah ilmu neurologi namanya. Kata berat saraf. Orang jika dia sujudnya benar, agak ke depan, jadi berat, ini beratnya ke kepala gitu. Goyang-goyang ini. Ya. Ini semua apa semua ini ya. Besi-besi semua. Kayak meja tenis ya. Jadi ditekankan jidatnya. Jadi badan kita tuh, dan itu kata para ilmuwan membuat sehat badannya. Di otak kita ini Pak, ada darah, ada saraf yang perlu masuk darah, tak banyak. Tapi dengan begitu masuk darah itu kata para ilmuwan akan tentram jiwanya, sinkron tubuhnya, keadaannya fit, harus masuk. Makanya kata para ilmuwan sujudnya 20 detik seharusnya. Tumpah darahnya, ya. Kalau tumpah seair, itu kucu-kucu tahin, enak. Ditumpah darahnya, ya. Sampai curah dia terasa, barulah benar sujudnya. Itu pertama seperti anjing. Yang kedua seperti musang. Saya cari musang apa? Apa perilaku musang? Ternyata musang tuh kalau dia sedang menoleh, dilihatnya ekornya. Salam. Saya tunjukkan dulu ya, salam yang benar dari Nabi ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini terbuka langsung. Sampai para sahabat melihat putih ini. Buka gitu. Sampai ke melihat teman. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang salah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kayak Parkinson ini. Ya, sedikit aja. Jadi harus dibongkar. Sak, buka begini. Buka gitu. Pertama gitu, jangan itu stroke ringan namanya. Yang salah kedua, ada hal dari tengah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi yang nambah ke tengah lagi. Waduh. Ya, makin gawat. Nabi mengatakan hadisnya Pak, yamin wa yusra, kanan dan kiri. Kanan, kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Kok ada begini-gini gitu? Tak mencelewet. Ya. Nah, jadi tengah itu tidak ada. Cukup kanan kiri sesuai dengan. Musang bagaimana? Begini dia. Dia tadi ketika ke masjid bersama Mas Bejo. Saya mencari temannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana Mas Bejo? Kalau kepala bergeser, ini nggak boleh bergeser, ini kiblat. Kalau begini ke sana, mungkin sekali begini bunyi kerotak, nggak boleh, itu batal, bisa batal soalnya. Ini kalau begini-gini Pak, masih makruh tapi nggak batal. Tapi kalau ini bergeser, ini harus ke kiblat, bawah ini kan begini. Kemana itu arah badannya nih? Bisa batal itu. Ya, kata Nabi, jangan sholat engkau menjereng-jereng. Ada begitu tuh. Wadimor, mangga, buah, atlas, semua sarung dibacanya. Makanya Bapak ya kalau sholat ya tolong cap itu net ya. Memang kepantasan sarung itu cap itu nomor BHS. Ya. BHS, harusnya HSB kan, Hasibuan. BHS, ya. Kenapa? Itu membuat orang khusyuk jadi terganggu itu. Ada jaring-jaring. Ya, istilah orang. Kemana-mana matanya. Ya, di sini ada gitu. Ada ya, ada yang ngaku. Jadi itu harus kalau mata masih begini, tapi ancaman Allah gede loh. Jika kalian sholat menjereng-jereng kata Allah, Allah nanti tidak mengembalikan pandangan. Hati-hati. Ya.
ancamannya itu. Jadi kita sholat tuh begini Pak, kita tuh kalau sholat itu Allah sedang memperhatikan kita itu. Iya, makanya ada satu ayat ini doang lah yang kalau kita baca Allah menyambut dan menjawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, hamidani abdi, hambaku memujiaku. Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah, sana abdi, hambaku mengagungkan aku. Maliki yaumiddin. Majadani abdi, hambaku mengangkat aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza laysa baini wa baini 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini antara aku dan hambaku, dan jika hambaku meminta aku kabulkan. Cuma surat ini yang dijawab Tuhan. Itu matanya kemana gitu? Ya, Allah sedang memandangmu itu. Kita ini kalau sholat Pak, kita sedang menghadap Tuhan ini. Makanya alim ini itu kalau menggeletar badan. Karena dia raja menciptakan langit bumi loh. Makanya kata Imam Hasan Basri, jika engkau ingin bicara sama Allah, maka berdoalah, ya Allah, ini minta ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Tapi jika engkau ingin Allah bicara kepadamu, baca Quran. Ketika saya baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hai orang beriman puasa ya. Itu yang bicara siapa? Allah dan Nabi. Itu Allah itu terhormat kita ini, pencipta langit bumi galaksi masa ngomong sama kita. Hanya beda dimensi saja hanya kita nggak bisa ketemu Tuhan. Ini Allah sedang bicara sama kita. Begitu juga sholat. Maka hindari sholat seperti Musa. Yang ketiga, sholat seperti onta. Gimana onta? Ketika dia menuju ruku, ruku lagi. Bapak bilang ruku salah, saya nggak diprotes ya. Tandanya Bapak puasa itu. Ketika saya mau sujud, kemudian saya Allah ini. Ada orang dua ini kan. Onta itu jika dia merebahkan badannya, onta saya bukan onta ya, contoh ya. Gimana ya? Dia tuh kalau pengen rebah, ini tuh ditekuknya. Baru ini. Dia ada contoh, bukan YouTube sekarang. Ya, begitu dia. Jadi orang yang dia sholatnya itu apa? Yang dia itu duluan lututnya seperti onta dianggap. Bagaimana? Maka tangannya dulu yang ke bawah, barulah lututnya. Khilaf para ulama. Imam Malik mengatakan adalah tangan dulu, tapi Imam Syafi'i mengatakan boleh dengkul dulu. Jadi bodoh aja ya. Makanya yang saya ini orang-orang salaf, ya, dia mengatakan itu yang kayak bersunnah. Belum tentu itu sunnah. Seperti begini, bangkit dari ruku, sujud begini tangan. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani, kepal tangan, bangkit dari muka atas. Sementara yang begini disahihkan Imam Bukhari. Bapak pilih Sahih Albani, Sahih Bukhari. Mana lebih kuat ulama hadis ini? Bukhari. Kata Nabi, kata Imam Bukhari, sesungguhnya Nabi Muhammad jika dia bangkit dari sujud, dia menghadapkan punggung tangannya ke arah ilal ardi. Tiba-tiba Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Punggung tangan tadi, telapak tangan. Kalau punggung ini ya, telapak tangan ke arah bumi. Jadi begini, ini yang sunnah, bukan yang begini. Kadang-kadang ketika dia sedang iktidal, lipat tangan dia begitu. Hadis Wa'il bin Hujr, sesungguhnya Nabi Muhammad setiap kali berdiri dia melipat tangan. Tapi ini umum, berdiri sebelum ruku atau berdiri sesudah ruku. Tiba-tiba ada hadis yang khusus, sesungguhnya Nabi Muhammad jika mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, jika Nabi Muhammad mengucapkan Sami Allah, itu kan jelas kan? Jelas apa itu? Berarti berdiri setelah ruku kan? Tidak maksudnya. Nabi meluruskan tangannya, mengembalikan ke tulangnya. Mengembalikan ke tulang itu begini atau begini? Orang masuk ke masjid itu gimana awal? Begini, Assalamualaikum. Kan enggak begini, orang kan begini biasanya, mengembalikan tulangnya. Nah, ini yang sering saya apa ini? Anda ini katanya sunnah, yang sunnah itu ini. Saya tanya Bapak, jika ada hadis khusus, hadis umum, mana kita dudukan? Hadis khusus atau umum?
khusus. Ada kaidahnya, al-khas ba'dal 'am yadullu 'alal aham. Sesuatu yang khusus datang setelah yang umum, dulukan yang khusus. Seluruh kaum muslimin dianjurkan ke masjid. Tiba-tiba Nabi ngomong kepada perempuan, wa buyutuhunna khairum minal masjid. Wanita lebih afdal dia di rumah. Wala tamna'uhunna, namun jika dia ingin ke masjid, kata Nabi, jangan larang, dengan 4 syarat kata para ulama. 1, menutup aurat. 2, jangan tabarruj. Tabarruj. Ya, dia menutup aurat tapi berpenampilan mencolok. Hijau terang, biru terang, kuning seterang. Itu namanya tabar. Yang ketiga pakainya harum sampai 1 kilo, sampai beberapa meter itu keciuman parfum wanita ini. Kata Nabi, ini ibu-ibunya ada nih ya, ibu atau mbak. Kata Nabi, jika ada perempuan pakainya harum terlalu mencolok baunya, lalu dia pasar ilal kaum, dia melewati kaum, kata Nabi, kaum pun bunga-bunga begitu. Ya, kata Nabi apa? Fa innaha zaniyah, itu perempuan dianggap pelacur. Hadisnya sahih. Dia enggak melacur dengan kemaluan, tapi menggoda pria. Ya, yang keempat, bikin ke masjid wanita izin suaminya. Apalagi? Sudah, saya pikir itu aja, waktu udah habis. Ya, cukup sampai sini. Mau bertanya silakan, kalau nggak ada saya pulang. Ya, ada yang nanya nggak? Ada baca? Cukup sudah. Baik, mudah-mudahan sholat kita sama ini belum kaki loh. Ya. Cara kaki yang benar sujud, bagaimana? Ya, pokoknya Bapak, cara kaki yang benar, tangan yang benar ketika ruku, Bapak perlu undang saya lagi. Ya. Ke platform ini. Ya baik, bercanda ya. Jadi itulah ya. Ini belum selesai kita menjelaskan. Itulah sholat seperti hewan. Ya. Yang terakhir, masih ada. Silakan. Boleh ya, Pak Ketua. Sebentar ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin tanya Ustaz, ketika kita mengangkat tangan, tidak gitu ya. Terus ada kadang-kadang kan posisi tangan kita ada yang di sini, terus ada yang di sini, ada yang di sini, Pak Ustaz. Itu gimana hadisnya, Pak Ustaz? Begini ya, saya kasih kunci dulu awalnya. Hadis sahih Imam Muslim. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu jangan umatku ini mati kena banjir besar. Amin, dikabulkan. Yang kedua, ya Allah, jangan umatku ini mati meninggal dunia karena paceklik. Amin, dikabulkan. Yang ketiga, ya Allah, aku mohon kepadamu jangan umatku ini meninggal dunia karena baksun. Bukan. Ya Allah, aku mohon kepadamu jangan jadikan umatku ini, kata Nabi Muhammad, baksun itu berbeda pendapat, berselisih, tak dikabulkan oleh Allah. Yang namanya diciptakan berbeda. Di bawah pusat mazhab Hanafi, ya, Hambali, naik ke atas sedikit di pusat sini mazhab Hambali, naik ke atas Syafi'i, Imam Nawawi menyuruh ke sini sedikit. Mazhab Mu'asirah naik ke atas sedikit, Mu'asirah itu terbaru. Mazhab Maliki ke bawah, Allahu Akbar, tangannya lurus begini. Khilaf para ulama. Ya. Jadi mana aja boleh, yang nggak boleh kata Nabi berkecak pinggang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada Pak begini, sami Allah, tangannya begini tuh. Tadi subuh jamaah itu ada Allah liman hamidah. Ada yang begini sama kayak kondangan begini. Ya, ke belakang gitu. Itu tak batal sholatnya, tapi kurang afdol, menggorogoti. Jadi bagaimana yang afdol? Yang afdol itu adalah di dada. Imam Syafi'i. Jangan jaga gawang ini. Atau sakit hati begini. Atau mau gerak jalan begini. Ya. Jadi yang utama itu begini. Perhatikan. Begini boleh, namanya wadhu'ah. Begini boleh, namanya qabadhu. Warusku wassa'id. Di sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Ini longgar, yang nggak boleh itu begini. Panas kena kopi. Nah jadi, ya, itu kalau begitu. Ini kan masjidnya kena kopi dari sini. Awalnya kata Pak Haji. Ya, cukup ya.
Sebenarnya banyak ya masalah tentang musafir, mudik segala macam ya, sholat tentang jamak segala macam. Tapi insya Allah mudah-mudahan Bapak sudah memahami itu. Cukuplah apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan sebuah pantun lagi. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.